Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzayin, NIM 2401420068 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Samarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estetika postmodern dalam film PK. Postmodern ialah ungkapan sebagai suatu istilah untuk menggambarkan sesuatu yang telah ditinggalkan. Dalam karya seni rupa, sudah tidak mementingkan lagi persoalan isme dalam aliran modernisme. Pada film PK ini, dia tidak mementingkan sifat modernisme. Sebagai contoh, saat PK ini hadir ke bumi dan dia tidak memakai sehelai kain. Di planetnya, mereka hidup tanpa busana. Ketika PK datang ke bumi, dia anggap aneh oleh manusia karena dia tidak bisa berbicara, tidak mengenakan pakaian, dan sifatnya yang dapat dikatakan aneh. Saat itu, dasar keilmuan sudah mapan seperti bangunan, sejarah, dan pengetahuan lainnya. Saat PK ini turun di bumi, dia membawa sebuah kalung dan kemudian kalung itu hilang. Dia mencari-cari tetapi tidak ketemu juga. Setelah mentransfer bahasa dari sentuhan para wanita, PK ini pun bisa bicara. Ia berkata pada semua orang dan mereka berkata sama, mintalah kepada Tuhan, Tuhan akan membantumu. PK pun penasaran dan dia mengikuti semua ajaran agama yang ada pada saat itu. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang akan membantunya. PK sedang berada di kuil dan membeli patung dewa berukuran kecil. Setelah ia meminta untuk menemukan kalungnya dan patung dewa itu tidak mengabulkannya, PK sangat marah dan mencari-cari di mana Tuhan yang dapat mengabulkan permintaannya. Ciri pemikiran postmodern dalam film ini juga terletak pada relativisme budaya yang mencakup kepercayaan, tradisi, nilai-nilai antara agama yang berbeda. Nilai-nilai budaya dalam tiap kepercayaan ini dirasakan PK dalam mencari Tuhan yang sesungguhnya. Suatu hari, dia bertemu dengan pemuka agama yang disegani banyak orang. Menurut PK ini, sang pemuka agama memiliki suatu hal yang menyimpang dalam berpidato mengenai Tuhannya. Pemikiran postmodern menganggap bahwa segala sesuatu itu sifatnya relatif karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Begitu pula pemikiran PK ini, bahwa ajaran yang disampaikan Tapaswi itu salah sambung. Seperti saat umatnya berkonsultasi, akan tetapi Tapaswi ini berkata kepadanya untuk pergi ke sungai Esratong. Menurut PK, ini hanya akal-akalan Tapaswi semata. Sebagaimana mungkin seorang pemuka agama dapat berinteraksi langsung pada Tuhan, sedangkan umat lain tidak bisa. Tapaswi mengenali agama seorang hanya dengan melihat tanda, dalam tanda kutip, penampilan luarnya saja. Seperti saat PK menghadap kepadanya dan membawa sekelompok pemuka agama yang lain, yang penampilannya ia ubah. Tapaswi ini sudah menebak kepercayaan mereka. Karena sudah merasa malu, Tapaswi menghentikan pertemuan ini dan mengusir PK dari ruangan. Pertemuan PK dengan Tapaswi ini disiarkan secara langsung di TV dan mereka membuat perjanjian. Ketika ramalan Tapaswi mengenai Janggu, dalam tanda kurung wanita yang bertemu PK dan kekasihnya yang dulu benar, maka PK harus mencium kakinya. Sebaliknya, jika PK ini benar, maka Tapaswi harus mengembalikan kalungnya. PK menjelaskan bahwa ketika Janggu membaca surat untuk jangan menghubunginya lagi, itu bukan untuk dia. PK berpikir bahwa di surat tidak ada nama yang ditunjukkan kepada Janggu. Itu mungkin saja untuk wanita yang membawa kucing dan surat itu sampai pada penerima yang salah. Dengan pemikiran PK ini, stasiun TV mencoba untuk menghubungkan kekasih Janggu dengannya. Pada akhirnya, Tapaswi kalah dan harus mengembalikan kalung milik PK. Dengan pemikiran PK yang berbeda, inilah hubungan Janggu dan kekasihnya kembali membaik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam pembacaan materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.